Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Banyu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait review jurnal Condition Emotional Reaction Little Albert Study dengan anggota saya Lirea, kemudian ada Hervina Aurelia, kemudian Trisnawati, Jibril Akmal Hamdani, Rahma Mesyara Adnin, dan Ilma Rizka Arsyanti. Next. Baik, ini ada identitas jurnal kami. Judul penelitiannya adalah Conditioned Emotional Reaction dengan jurnal, yaitu Journal of Experimental Psychology dengan autor John B. Watson dan Rosalie Reiner tahun 1920. Next. Baik, yang pertama ada latar belakang. Berbagai spekulasi mengenai kemungkinan pengkondisian berbagai jenis respon emosional telah dimasukkan ke dalam beberapa literatur. Tetapi bukti eksperimental langsung yang mendukung pandangan tersebut itu masih terbilang kurang gitu. Watson dan Morgan menyatakan bahwa pada masa bayi pola-pola reaksi emosional masih sedikit, yang mana terdiri dari ketakutan, kemarahan, dan cinta. Diperlukannya metode sederhana dengan berbagai rangsangan agar dapat memanggil emosi-emosi tersebut. Nah, terdapat pendapat yang mengajukan pandangan tanpa bukti eksperimental yang memadai bahwa rangsangan tersebut itu dapat meningkat melalui refleks yang dikondisikan. Next. Oke, selanjutnya, karena itu dilakukanlah sebuah penelitian eksperimen pada seorang anak yang dibesarkan di lingkungan rumah sakit sejak kecil gitu, yang bernama Albert B. Nah, ia merupakan anak yang normal dan sehat sejak lahir. Secara keseluruhan, Albert merupakan anak yang pendiam dan tidak emosional, yang mana hal tersebut itu menyebabkan si Little Albert ini tuh terpilih sebagai subjek dari penelitian ini gitu. Nah, eksperimen pertama dilakukan kepada Albert, yaitu menentukan reaksi ketakutan yang dipicu oleh rangsangan selain suara tajam. Jadi Albert itu ditunjukkan hewan gitu, hewan seperti tikus putih, kelinci, anjing, atau benda-benda yang berbulu gitu. Nah, tapi Albert itu tidak menunjukkan reaksi atau rasa takutnya gitu setelah dihadapkan benda-benda tersebut. Nah, kemudian dari hasil tersebut dilakukanlah eksperimen kedua, yaitu dilakukan dengan memancing respon emosional dengan reaksi ketakutan yang diakibatkan dari suara keras. Jadi rangsangan yang diberikan itu kita ganti bukan rangsangan visual, tapi rangsangan dari suara keras yang timbul dari batang baja yang dipukul dengan tajam, yang mana itu tuh menghasilkan suara yang keras. Nah, dari rangsangan tersebut menunjukkan hasil bahwa Albert menunjukkan reaksi ketakutan bahkan hingga tangisan. Next. Nah, dari reaksi tersebut, peneliti ingin menguji beberapa faktor penting, yaitu yang pertama, apakah bisa mengkondisikan rasa takut terhadap binatang, misalnya tikus putih, dengan menghadirkan secara visual dan dibarengi dengan suara keras dengan memukulkan batang baja. Yang kedua, jika respon emosional terkondisi tersebut dapat terbentuk, apakah bisa dengan menggunakan hewan lain gitu, dengan transfer ke hewan lain atau objek lain seperti itu. Kemudian yang ketiga ada apakah pengaruh waktu terhadap respon emosional yang terkondisi seperti itu. Dan yang terakhir ada jika setelah periode wajar emosional seperti itu tanggapan belum padam atau responnya masih terbentuk. Nah, metode apa sih yang dapat dirancang untuk menghilangkannya? Next. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Jadi, seperti yang sudah dijelasin tadi, penelitian ini tuh dilakukan dengan mengatribusikan sebuah objek yang dalam hal ini itu memakai seekor tikus putih ya. Peneliti ingin mengetahui apakah rasa takut dapat dibentuk dengan membuat suara keras saat Albert menyentuh tikus putih tersebut. Nah, ini penelitiannya tuh dimulai saat Albert berusia 9 bulan 3 hari. Jadi si Albert ini dikasih seekor tikus putih, dan pada awalnya tuh dia ngerasa kayak biasa aja gitu. Tapi saat dia menyentuh tikus putih tersebut, si peneliti itu membuat suara-suara keras itu tadi dengan menggunakan yang batang besi tadi ya. Nah, pada percobaan pertama ini, Albert itu kayak
terhentak gitu, jadi kaget melompat dan jatuh dengan kepala menghadap ke matras atau ke kasur. Nah, saat ia kembali menyentuh tikus itu, peneliti kembali membuat suara-suara keras yang membuat Albert kembali terjatuh dan merengek. Gitu. Oke, next. Nah, 1 minggu kemudian, Albert kembali dipertemukan dengan tikus putih tersebut. Nah, tapi kali ini dia tuh cuman kayak ngeliatin tikusnya itu aja. Kan di minggu sebelumnya dia tuh kayak ada kayak curious gitu, kayak pengen menyentuh dan bermain dengan tikusnya. Tapi pas minggu kemudian ini dia kayak nggak terlihat ada niatan buat menyentuh tikus itu lagi. Nah, setelah begitu si peneliti mendekatkan tikus itu ke si Albert. Nah, saat si Albert ini menyentuh tikusnya, dia langsung menarik tangannya gitu menjauh, jadi kayak takut gitu. Nah, peneliti kembali melakukan percobaan dengan mengasosiasikan tikus dengan suara-suara keras, yang menyebabkan Albert ketakutan hingga menangis. Kemudian setelah 5 hari, percobaan kembali dilakukan. Nah, kali ini Albert ini diberikan mainan balok ya. Dan dari permainan balok ini tidak terlihat ada ketakutan apa-apa gitu. Eh, Akan tetapi saat dihadapkan dengan tikus, Albert langsung terlihat ketakutan itu tadi ya. Ya, jadi karena pada awalnya sudah dikondisikan kalau menyentuh tikus itu nanti terus dia akan mendengar suara-suara keras gitu, dia akan kaget gitu. Nah ini dia cuman lihat tikusnya aja langsung ketakutan gitu. Oke, next. Nah, peneliti kembali melakukan percobaan menggunakan hewan lain seperti kelinci dan anjing. Jadi setelah melakukan percobaan yang awal tadi menggunakan tikus, si peneliti ini nyoba gitu. Kalau semisal dengan anjing gimana ya? Apa dia bakalan ngereaksi gitu juga? Nah, ternyata kalau sama anjing ini si Albert itu biasa aja gitu kalau main-main. Tapi kalau sama yang kelinci ini kan mungkin secara bentuk atau bulunya itu agak mirip ya sama tikus. Dan itu dia menunjukkan reaksi takut juga gitu. Lalu kemudian Albert juga dicoba ya. Ini kan tadi si peneliti lihat, oh kok sama hewan-hewan yang berbulu gini dia jadi takut gitu. Nah, ini kemudian sama penelitinya dikasih jaket berbulu gitu. Dan ia pas diberikan jaket berbulu itu juga menimbulkan reaksi reaksi ketakutan gitu. Nah, percobaan selanjutnya menunjukkan bahwa Albert terlihat ketakutan saat berinteraksi dengan hewan atau benda berbulu. Nah, jadi dari pengkondisian tadi yang awalnya dia biasa aja sama hewan berbulu, nah karena tikus itu diasosiasikan dengan suara-suara keras itu tadi yang membuat dia ketakutan ya. Nah itu akhirnya dia jadi takut sama kayak berbagai hal yang berbulu gitu. Meskipun itu ya bukan tikus itu tadi karena sudah mengasosiasikan benda berbulu dengan hal yang menyeramkan gitu. Oke, next. Baik, selanjutnya ada rancang bangun eksperimental. Nah, yang digunakan dalam penelitian ini yaitu subjek eksperimen diberikan observasi, kemudian diberikan perlakuan, dan itu diulangi beberapa kali sehingga muncul perilaku Albert yang ketakutan ketika melihat sesuatu yang berbulu. Seperti itu. Next. Oke, selanjutnya ada hasil. Jadi bayi Albert ini mengalami perubahan respon yang bertahap setelah mendapatkan rangsangan berupa suara pukulan baja yang keras tadi. Nah, pada rangsangan yang pertama setelah mendapatkan suara keras itu, bayi Albert diperiksa nafasnya dan ternyata terjadi perubahan antara sebelum dan setelah mendapatkan rangsangan. Yang kedua, bibir dari bayi Albert ini mulai mengerut dan tubuhnya bergemetar. Dan yang ketiga, barulah bayi Albert ini menangis dan terlihat ketakutan. Nah, bayi Albert akhirnya memiliki rasa takut yang sama akan hewan dan benda-benda lain yang berbulu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu seperti kelinci, anjing, bahkan selimut berbulu. Hal tersebut ini terjadi karena eksperimen ini menimbulkan efek generalized. Jadi hal tersebut terjadi karena rangsangan yang diberikan saat bayi Albert berada di dekat tikus putih yang berbulu, hal tersebut membuat bayi Albert ini menyamakan
tikus berbulu itu dengan hal-hal lain yang berbulu juga dan menimbulkan ketakutan yang sama. Jadi ia memiliki ketakutan yang sama akan hal serupa yang berbulu. Seperti reaksi yang ditimbulkan pada saat kelinci didekatkan pada bayi Albert, ia segera merengek dan juga mencari pegangan yang jauh agar bisa menjauh dari kelinci tersebut. Lalu bayi Albert pun juga ketakutan saat diperlihatkan atau didekatkan dengan topeng Sinterklas. Ia merintih lalu menangis karena rangsangan visual dari topeng tersebut. Topengnya itu hampir sama seperti topeng-topeng yang lain, namun ada detail tambahan seperti kayak jenggot gitu dan bentuknya agak berbulu sama halnya seperti tikus, anjing dan juga kelinci. Lalu ada mantel bulu, jadi pada saat didekatkan juga bayi Albert langsung menarik diri. Namun karena tidak sengaja tangannya menyentuh mantel berbulu tersebut, akhirnya kan kepegang gitu, kerasa kalau ternyata itu tuh berbulu. Jadi ia langsung menangis dan juga menarik tangannya sejauh mungkin dari mantel tersebut. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Jadi di sini lanjutannya adalah tentang pembahasan ya. Jadi di sini eksperimen ini menunjukkan 3 hal penting itu. Jadi yang pertama, sebuah fobia itu bisa diciptakan melalui classical conditioning. Jadi yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya, Albert yang awalnya itu dia nggak takut dengan benda-benda yang di awal itu ditunjukkan oleh peneliti, dan setelah diasosiasikan dengan pukulan besi itu tadi ya, jadi dia memunculkan gejala fobia gitu. Nah di sini lalu yang kedua itu penelitian ini juga mendemonstrasikan 2 konsep yang dijelaskan oleh Pavlov, yaitu generalisasi dan kepunahan. Jadi yang pertama, generalisasi tadi yang udah disebut sebelumnya ya. Jadi Albert ini menunjukkan ketakutan yang serupa terhadap hal berbulu. Nah, jadi di sini ada generalisasi terhadap hal-hal yang berbulu tersebut. Jadi di sini rasa takut itu bisa ditransfer gitu loh ke benda-benda yang berbulu, yang ciri-cirinya serupa gitu. Nah, terus yang kedua itu kepunahan. Jadi yang pertama ini seiring berjalannya waktu, rasa takut itu tetap ada, namun ada intensitas reaksi yang menghilang, jadi nggak langsung hilang gitu aja. Nah, terus yang kedua, respons itu bisa dihilangkan dengan metode lain gitu. Next. Nah, ini cara ya, jadi yang menyambung bab slide sebelumnya. Jadi di sini respons yang terkondisi tadi, yakni yang rasa takut itu bisa dihilangkan dengan 4 cara berikut. Jadi yang pertama, memunculkan fatigue atau rasa lelah pada subjek dengan memaparkan stimulus yang membuatnya takut secara terus-menerus hingga terbiasa. Jadi si Albert ini bisa dia tuh diperlihatkan terus-menerus terhadap si tikus ataupun benda berbulu tersebut. Jadi nanti dia merasa terbiasa gitu, diharapkan merasa terbiasa, dan peneliti ini berharap biar si Albert ini ngerasa capek gitu loh. Jadi dia lelah kalau terus takut, pada akhirnya pun dia rasa takutnya tuh hilang. Terus yang kedua itu mengondisikan dengan cara visual, yaitu memaparkan stimulus, yaitu dengan tikus tadi atau benda berbulu tadi, bersamaan dengan cara taktual atau merangsang zona sensitif seksual. Jadi itu sambil diperlihatin gitu stimulusnya, dia tuh sambil dirangsang dengan zona seksual dia, misalkan kayak bibirnya dia atau alat kelaminnya dia gitu. Terus yang ketiga itu memperbaiki respons dengan cara memberi makan subjek, contohnya permen atau makanan yang dibawa oleh hewan. Jadi ibaratnya tuh pas hewannya itu dikasih Albert, si permen ini juga dikasih gitu. Jadi Albert ini mungkin akan menduga bahwa ketika ada tikus ataupun benda berbulu, dia bakal dapat permen atau makanan gitu. Nah, jadi di sini kan responsnya jadi berubah gitu ya. Nah, yang terakhir ini membangun kegiatan konstruktif di sekitar subjek, misalnya memanipulasi dengan gerakan tangan dan meniru. Next. Lalu selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah setelah dilakukan pengondisian klasikal pada Albert, ia itu yang awalnya tidak takut dengan stimulus netral, yang dalam hal ini itu adalah tikus putih, menjadi takut karena stimulus tersebut diberikan bersamaan dengan stimulus tidak terkondisi, yang dalam hal ini adalah suara keras. Lalu pengondisian klasikal ini menyebabkan Albert menggeneralisasi stimulus yang ia terima. Ia jadi memiliki ketakutan dengan sesuatu yang serupa dengan tikus putih, seperti kelinci, mantel, dan benda-benda serupa yang memiliki bulu. Next.
Selanjutnya, kelebihan dari penelitian ini adalah yang pertama, penelitian ini itu berani melakukan eksperimen yang kurang etis, tetapi sangat bermanfaat untuk kemajuan ilmu psikologi. Dan yang kedua, ada dua konsep tambahan yang sebelumnya dikembangkan oleh Pavlov, yaitu kepunahan dan generalisasi. Next. Oke, kekurangan dalam penelitian ini ada 4. Yang pertama, kurangnya pengawasan akan subjek ketika eksperimen itu udah selesai gitu. Jadinya respon takut si Albert ini terhadap tikus dan juga benda-benda lain itu nggak dinormalisasikan lagi saat penelitian kayak gitu. Terus yang kedua adalah nggak ada pengukuran yang objektif dari respon ketakutan partisipan gitu. Misalnya nggak ada skala untuk mengukurnya dan lain sebagainya. Hanya observasi gitu. Terus yang ketiga, penelitian ini tuh kurang etis karena yang pertama menciptakan respon takut yang berbahaya secara psikologis. Dan yang kedua, Albert tuh nggak peka gitu loh terhadap rasa takutnya dari dia sendiri ke tikus dan juga benda-benda lain. Dan yang ketiga adalah kurangnya konsen dari orang tua Albert. Terus yang keempat, kekurangannya yaitu kurangnya generalisasi hasil karena partisipan itu cuma 1 orang, terus juga jenis kelamin yang ikut penelitian ini tuh cuma laki-laki, terus dan juga sebenarnya Albert ini kan juga termasuk punya respon emosi yang sedikit berbeda daripada anak-anak lain gitu. Jadi dia kayak yang jarang tidak terlalu emosional gitu, yang mana ini buat si Albert itu sedikit berbeda daripada si anak-anak lain. Nah, makanya dari alasan-alasan inilah membuat kurangnya generalisasi hasil dari penelitian ini dan juga validitas eksternal dari penelitian itu juga rendah gitu. Next. Nah, untuk analisis utos, yang utos kecil, unitnya itu adalah seorang bayi bernama Albert berusia 9 bulan yang memiliki sifat pendiam dan juga tidak emosional. Terus treatmentnya adalah tes emosional dengan pemberian rangsangan dan penghilangan dukungan secara tiba-tiba. Terus observasinya itu adalah terhadap reaksi ketakutan sebelum dan setelah pemberian rangsangan dan juga menghilangkan dukungan. Settingnya itu ada di laboratorium. Nah, utos besar itu U-nya partisipan bayi laki-laki itu bisa ditambah menjadi 3 orang ataupun lebih dari 3 orang gitu. Terus adanya variasi sifat emosional partisipan dari yang mudah takut sampai yang nggak takut gitu. Jadi nanti bisa lebih variatif. Terus juga treatmentnya itu pengkondisian perilaku dengan racikan yang berbeda. Misalnya suara keras itu diganti dengan tatapan yang menyeramkan ataupun hal lainnya. Terus bisa juga dengan fokus ke pemulihan rasa takut atau respon emosinya gitu. Yang mana di penelitian sebelumnya itu nggak ada gitu. Terus observasinya itu bisa dilakukan selain dengan observasi tapi bisa menggunakan skala emosional ataupun skala lainnya. Terus juga settingnya bisa di laboratorium juga tapi dengan konsep ataupun setting ruangan yang berbeda gitu. Terus utas bintang U-nya itu adalah partisipan itu ditambah dengan misalnya ada bayi perempuan gitu. Terus juga umur partisipan lebih bervariasi, misalnya 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan juga umur-umur lainnya gitu. Terus treatmentnya mengkondisikan perilaku atau emosi yang lain, misalnya selain rasa takut gitu. Terus juga O-nya itu bisa dengan wawancara, terus juga skala pengukuran lain, ataupun behavioral checklist, dan juga skala-skala lainnya gitu. Terus S-nya adalah di ruangan atau tempat lain, misalnya sekolah, kelas, tempat umum, dan juga tempat-tempat lainnya. Next. Ini sumber dari review kami hari ini. Next. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.